Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari di mana kami mendengarkan firman Tuhan dan memberkati kami dalam pergumulan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman kehidupan bagi kita tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bapak bernama Merwald. Dia punya kebiasaan unik. Setiap kali orang menanyakan kabar, apapun kondisinya, dia selalu menjawab kata horas, dengado. Baik-baik saja aku, kayak gitulah kira-kira mau dibilang. Suatu hari tetangganya bertanya dengan heran, "Amang kemarin kan usahanya Amang bangkrut, kok masih bilang dengado?" Amang itu tersenyum sambil menepuk dan dia katakan, "Usaha boleh bangkrut, tapi doa tidak boleh bangkrut." Amang itu masih bisa berbicara tentang Tuhan. Artinya Amang itu masih kaya di dalam hidupnya. Amang itu mungkin tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa bersama-sama. Tapi cerita tadi berbicara tentang satu hal yang tidak boleh lepas dari pemahaman iman kita bahwa bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita tadi adalah cerita bagian dari pergumulan kita. Di mana seseorang sedang menghidupi apa yang hendak dikatakan oleh Paulus dalam firman Tuhan hari ini. Dia katakan kepada jemaat Filipi dan meneguhkan jemaat Tesalonika untuk tahu bahwa pergumulan iman kita adalah pergumulan di mana ada harapan, ada target, ada berita yang tidak baik, ada hati yang sedang lelah, dan firman Tuhan ini datang lagi dengan bahasa yang sama. Bersukacitalah bukan mengabaikan pergumulan kita, tapi mengingatkan kita sebuah hubungan yang besar di mana Tuhan tetap sama dahulu sampai hari ini. Berita pertama adalah bersukacita tidak tergantung pada apapun. Kata pertama dipakai kata kairete pantote, yang artinya bersukacitalah senantiasa, perintah yang terus dilakukan sebagai pola. Dan pola itu mengingatkan kita mana orang yang berbahagia dengan kata happiness, dengan sukacita dengan bahasa joy. Mungkin kita akan berkata sama-sama bersukacita, sama-sama bahagia dan senang. Tapi kata bahagia jika terjadi, kata happen, dan jika terjadi, tidak terjadi, kita sulit untuk bersukacita atau gembira. Sedangkan kata sukacita yang dikatakan Paulus adalah sukacita yang bukan karena apapun, tapi karena kita tahu apa yang sedang terjadi di dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis kalimat ini di saat ia juga sedang bergumul dan jemaat Tesalonika bergumul dengan pergumulan penderitaan, penganiayaan, dan mereka sedang merasakan satu kenyataan yang besar bahwa mereka kehilangan harapan. Dan Paulus mengingatkan kembali, bukan fokus pada pergumulannya, tapi berfokuslah tetap bersukacita karena Allah masih memegang kendali hidup ini. Yang kedua, kita diajak untuk berdoa. Berdoalah sebagai nafas yang tidak pernah berhenti. Tetaplah berdoa. Kata yang kedua ini yang artinya tanpa jeda. Tidak berhenti. Paulus menggunakan ini kepada jemaat Tesalonika yang
yang tahu mereka sedang bergumul, tapi mereka harus mencari solusi. Solusinya adalah mereka sampai pada sebuah tetaplah berdoa. Kita diajak untuk mengkoreksi, ada kekeliruan yang sering timbul dalam media yang selalu tampil di tengah-tengah media sosial. Orang berdoa dan menjadikan doa sebagai cara di saat kritis. Yang kedua, ada orang yang menjadikan doa sekedar ritual rutin. Dia melakukan itu tanpa dia sadari dan itu benar. Walaupun itu tidak menetapkan satu ajaran yang paling benar. Keduanya benar. Tapi Paulus kembali mengajak doa yang tak pernah henti adalah doa yang mengalir karena adanya rasa yang terus dipupuk dan ketergantungan kepada Allah. Kenapa harus ada doa? Karena doa adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan doa bukan keinginan agar semua kegiatan kita lancar semata, tetapi doa adalah bentuk keterhubungan yang begitu dekat sampai di aktivitas yang mungkin tidak terbiasakan di saat kemacetan itu datang, di saat mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan di saat menunggu hasil pemeriksaan dokter sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk menemukan kembali bahwa doa kita semua didengarkan oleh Tuhan. Yang ketiga, terakhir, bersyukur kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki. Dia pakai bahasa segala hal yang mengatakan tanpa ada batas, tanpa ada pemilahan. Paulus mengajak kita bersyukur di tengah kondisi di mana Tuhan tetap berjalan bersama kita. Paulus ingin katakan bersukacitalah adalah sebuah bentuk yang berlanjut pada keinginan berdoa dan keinginan bersyukur karena kita tahu Allah mendengarkan kita dan menolong kita. Di bagian ini kita tahu benar bahwa ketiganya menolong kita, menopang kita untuk tetap berakar dalam Kristus dan melahirkan doa yang tulus. Doa yang diucapkan dengan hati yang baik-baik, hati yang dikuatkan dikala tidak baik, dan doa yang tidak pernah meninggalkan orang dengan hasil yang sia-sia. Karena itu di akhir saya ingat ketika saya membuka renungan hari ini bahwa syukur kepada Tuhan adalah sikap hati yang kita bawa di kala masalah ada. Tanpa menunggu bagaimana akhir dari cerita hidup kita. Kita bersyukur karena kita beriman bahwa Yesus Kristus berdiri bersama kita di kala cerita hidup ini belum selesai. Biarlah rasa syukur ini juga mengingatkan kita sebagaimana Bapak Amang Merwald di awal tadi. Usahanya mulai dipulihkan. Semua mulai baik. Terus orang katakan, Amang, sekarang usaha Amang semakin baik. Pasti Amang lebih sering bicara horas dengan do. Terus Amang itu jawabnya dengan bahasa yang beda. Tanpa itu pun aku tetap mengatakan horas dengan do. Bukan karena semua baik-baik saja. Tapi karena saya percaya bahwa Tuhan pemegang kendali dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu.
Ajarlah kami Tuhan bersukacita bukan karena kami tahu, tapi kami sudah meletakkan iman kami sebagai perintah yang dikatakan Tuhan, bahwa kami membangunnya dengan komitmen secara khusus janji Tuhan yang Tuhan telah berikan. Biarlah apapun yang kami gumulkan, kami doakan, kami boleh mendapatkannya. Karena Tuhan yang mengasihi kami dan Tuhan tahu yang terbaik. Dan pastikan ajarlah kami Tuhan dan percayakan kami untuk menjadi sahabat, menjadi orang yang bawa berkat dikala Tuhan memberikannya kepada kami. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.